Pagi yang cerah di sekolah. Bu Putri, seorang guru yang bersemangat, sedang bersiap-siap untuk mengajarkan topik baru kepada murid-muridnya. Kali ini, mereka akan mempelajari tentang salah satu proses alam yang paling penting, yaitu siklus air. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan di bumi, yaitu siklus air. Siklus air? Maksudnya, seperti air yang kita minum setiap hari, Bu? Betul, Kadek. Air yang kita gunakan setiap hari adalah bagian dari siklus air yang terus berputar. Ada banyak proses yang terjadi loh. Di kelas, Bu Putri mulai menjelaskan bagaimana air yang ada di bumi mengalami perjalanan panjang melalui berbagai proses. Kadek dan Sukma pun mulai penasaran dengan bagaimana semua itu terjadi. Pertama-tama, kita punya evaporasi, yaitu proses di mana air dari danau, sungai, atau laut menguap karena panas matahari. Air berubah menjadi uap. Jadi, air yang ada di danau itu hilang ya, Bu? Tidak hilang, Sukma, dia berubah wujud menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Saat air di bumi menguap karena panas matahari, ia naik ke langit dan berubah menjadi uap air. Uap ini kemudian berkumpul di udara dan membentuk awan, tahap berikutnya dalam siklus air. Setelah itu, uap air berkumpul di udara dan membentuk awan melalui proses yang kita sebut kondensasi. Ketika uap air mendingin, ia berubah kembali menjadi tetesan air. Oh, jadi awan-awan yang kita lihat itu sebenarnya kumpulan air. Tepat sekali, Kadek. Setelah uap air membentuk awan, saatnya air kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi, di mana air jatuh dan mengalir melalui sungai-sungai menuju laut. Selanjutnya, saat awan menjadi berat dan penuh air akan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Ini disebut presipitasi. Kalau hujan turun di gunung, bagaimana airnya bisa sampai ke rumah kita, Bu? Itu proses yang kita sebut runoff. Air hujan mengalir ke sungai, danau, atau tanah, dan akhirnya kembali ke laut. Begitulah siklus air terus berputar. Tidak semua air hujan mengalir langsung ke sungai. Sebagian besar air meresap ke dalam tanah, membantu tumbuhan tumbuh subur. Air ini disimpan di dalam tanah dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Selain itu, ada juga infiltrasi, yaitu ketika air meresap ke dalam tanah. Ini penting untuk tanaman dan pohon-pohon agar bisa tumbuh. Jadi air hujan juga berguna untuk tumbuhan dan menyimpan air di dalam tanah ya? Tepat sekali, Kadek. Siklus air sangat penting untuk seluruh kehidupan di bumi. Setelah memahami seluruh siklus air, Sukma dan Kadek mulai melihat air dari sudut pandang yang berbeda. Mereka kini tahu bahwa air yang ada di sekeliling mereka telah melalui perjalanan panjang dan berulang. Wow, ternyata air yang kita lihat setiap hari itu sudah melalui perjalanan yang panjang ya, A? Iya, semua proses itu ternyata sangat penting supaya kita tetap punya air bersih. Kalian benar. Siklus air adalah contoh sempurna bagaimana alam bekerja dengan baik untuk mendukung kehidupan. Jadi jangan lupa kita juga harus menjaga kebersihan air dan lingkungan. Siklus air adalah proses alami yang memastikan tersedianya air bagi seluruh kehidupan di bumi. Dari evaporasi hingga presipitasi, setiap langkah penting dalam siklus ini membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami proses ini, kita juga diingatkan untuk menjaga air dan lingkungan sekitar kita. Karena dengan menjaga air, kita menjaga kehidupan. Kalian sudah paham kan? Betapa pentingnya siklus air ini bagi kehidupan kita. Jangan lupa selalu jaga kebersihan air dan lingkungan sekitar. Siap, Bu. Terima kasih sudah belajar bersama. Jadi, sekarang kita tahu bahwa siklus udara adalah proses penting yang membuat udara terus berputar di bumi kita. Mulai dari penguapan, kondensasi, hujan, hingga kembali lagi ke darat dan laut, udara selalu bergerak. Jangan lupa, air itu berharga. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga lingkungan kita, ya.